Ya. Nah, saya beberapa hari mikir tema ini. Kenapa? Saya mulai dari mana? Kalau lihat TOR-nya, Term of Reference, ini mengacu pada kasus-kasus. Dan memang sangat banyak sekali kasus-kasus, semakin bertambah. Kalau semakin bertambah, saya khawatir lama-lama menjadi fenomena. Fenomena itu berarti kecenderungan sosial yang bisa semakin lama semakin besar. Nah, ada 3 pendekatan dalam memandang suatu masalah. Pertama adalah pendekatan yang sifatnya proaktif. Kita tidak perlu menunggu ada masalah. Misalnya dalam soal remaja. Saya dan beberapa rekan kami tiap Selasa kumpul di rumah namanya Komunitas Psikologi Mengaji. Yang secara umum adalah alumni-alumni Fakultas Psikologi UGM. Yang misalnya dalam urusan psikologi kita berusaha mencari literatur primernya. Alhamdulillah punya teman-teman yang dulu satu kos atau kuliah bareng, kuliah di luar negeri, bisa kita minta tolong untuk menyarikan bukunya. Masya Allah, itu sangat berharga. Kalau itu kitab, misalnya Al-Fitrah, maka kita cari kitabnya yang primer, kitab yang pokok, sehingga tidak salah. Nah, saya ngasih prolog ini karena nanti sebagian pembicaraan berkenaan dengan sesuatu yang bukan fitrah, tapi disangka sebagai fitrah. Kesalahan itu berakibat fatal. Nah, remaja misalnya, hari ini banyak yang panik ketika anaknya mau balik, baru persiapan. Ya. Kalau kita punya bisnis, sebaiknya dari awal kita mempersiapkan agar konsumen itu puas, atau kita nunggu ada komplain, baru kita tangani. Dari awal, dengan servis yang excellent, itu kan. Begitu pula dalam urusan ini. Tapi tadi yang pertama adalah pendekatan proaktif. Proaktif itu contoh dalam urusan remaja. Bagaimana kita menyiapkan generasi yang nanti menjadi generasi yang penuh inisiatif, produktif. Bukan generasi yang tidak-tidak. Maksudnya generasi tidak-tidak gimana? Berbagai forum fokusnya pada yang tidak-tidak. Bagaimana agar anak itu tidak pacaran, tidak merokok, tidak narkoba, tidak pergaulan bebas, tidak belajar juga. Apakah kalau anak itu tidak merokok, tidak pergaulan bebas, tidak narkoba, lalu berarti dia itu produktif? Belum tentu. Ngerokok enggak, pergaulan bebas enggak, tapi dia enggak bergaul juga. Ngumpet aja di rumah. Ini menyenangkan enggak? Tidak. Dan bukan itu. Orang beriman saja kalau beriman, ya sama-sama baik kalau beriman. Tetapi Nabiullah Muhammad SAW menyampaikan al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu minal mu'minul dha'if. Wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan masing-masing berada dalam kebaikan. Setelah itu Nabiullah Muhammad SAW memberikan pesan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah terhadap segala hal yang bermanfaat bagimu. Di situ menggunakan kata hirsun, berbeda dengan ijtihadun. Bedanya, hirsun itu kesungguhan yang disertai dengan kemauan yang sangat kuat. Jadi all out, pol-polan. Kalau ijtihad itu kesungguhan di dalam melaksanakannya, penuh semangat. Kalau ini tadi disertai dengan kemauan yang sangat kuat, sangat mengingini perbaikan, sangat mengingini hasil yang optimal, sangat mengingini hal yang baik. Nah, defaultnya seorang mukmin itu harusnya kalau ingin jadi mukmin yang kuat, maka begitu dia memahami ini bermanfaat, ini penting, ini berharga, saat itu juga dia dapat secara instan mengarahkan dirinya untuk bersungguh-sungguh. Di titik itulah maka hadis Nabi Muhammad SAW tadi bertentangan dengan sangat frontal, dengan passion. Passion itu mendahulukan apa yang menjadi minat pada level yang amat sangat kuat. Nah, sehingga kalau mempelajari sesuatu yang bukan passionnya nggak bisa. Tapi kalau kita ingin menjadi mukmin yang kuat, kita itu harus justru bisa menjadi orang yang kapan saja ini penting, ini bermanfaat, saat itu juga kita bisa langsung serius dan bisa menikmati kerumitan-kerumitan.
Nah, ini sangat diperlukan oleh anak-anak kita termasuk kita, mampu beradaptasi, mudah beradaptasi di tengah berbagai perubahan, di tengah berbagai orang yang berbeda-beda, dapat menikmati kerumitan itu ya, tanpa menjadikan kita justru distres. Nah, wasta'in billah, dan pada saat yang sama meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ini satu paket. Tawakal itu bukan setelah usaha. Tadi ketika berangkat keluar rumah doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi tawakal itu sebelum atau sesudah bepergian? Sebelum harus sudah usaha, sebelum, selama dan sesudah usaha itu tawakal. Karena hadisnya itu bukan ikatlah lalu bertawakallah, tetapi ikatlah dan, karena menggunakan kata wa, dan bertawakallah barengan. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan janganlah kamu merasa sial, merasa apes, merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza ila akhir hadis. Nah, poin saya di sini. Wala ta'jiz. Itu sebabnya saya lebih menyukai untuk berbicara mengenai pendekatan proaktif. Saya dan 2 orang rekan saya pernah diminta oleh Kemendikbud untuk menyusun Grand Design Pendidikan Remaja menuju Indonesia Emas 2045. Cuma di negeri kita ini ganti menteri, iya, sudah didiskusikan hingga menjelang hingga mulai masuk ke tingkatan implementasi, ganti menteri langsung nggak kepakai. Nah, tapi poin saya, apakah saya menyesal? Tidak. Karena bagi saya itu sebuah kesempatan yang sangat berharga. Lumayan toh direview oleh ahli-ahli tanpa perlu menghadirkan mereka, karena yang menghadirkan adalah pemerintah. Ya. Jadi bagi saya sudah kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran yang sangat baik. Nah, apa yang kami tawarkan saat itu bukan pendekatan yang sifatnya reaktif. Pendekatan reaktif itu ada masalah, lalu kita baru mulai mendiskusikan. Istilah lainnya adalah pendekatan korektif. Jadi ini sudah ada kesalahan, ini ada fenomena kayak begini, ada kejadian kayak gini, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian yang ketiga adalah pendekatan, sebenarnya ini tengah-tengah ya, antisipatif. Ini misalnya bulan depan adalah bulan depan masuk Desember. Desember itu biasanya ada peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini. Kaitannya dengan akidah, misalnya ada Natal, ada Tahun Baru. Lalu apa yang dapat kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan agar nanti ketika Tahun Baru itu anak-anak kita tidak ikut-ikutan, ingin beli trompet, ingin merayakan Tahun Baru, karena itu bukan hari raya kita. Itu bukan peristiwa pergantian tahun yang biasa, itu hubungannya dengan akidah. Yang dapat kita lakukan, antara lain kalau yang kami lakukan adalah menjadikan anak itu capek itu fisik ya, kalau lelah mental, menjadikan anak itu capek di tanggal 31 Desember pagi sampai siang dengan melakukan berbagai kegiatan. Misalnya kalau level lembaga bisa outbound, sehingga nanti pada maghrib itu sudah begini, Isya itu sudah menguat-nguatkan, begitu Isya, apalagi anak kecil langsung tidur lelap, bangun-bangun sudah menjelang subuh jam 3 misalnya. Mereka tidak perlu lagi risau dengan pergantian tahun. Nah, itu namanya antisipatif.